Pagi selalu datang lebih awal bagi Widya. Bahkan sebelum adzan subuh berkumandang, matanya telah terbuka, seakan tubuhnya sudah terlatih untuk bangun sebelum dunia benar-benar terjaga. Di rumah kecil berdinding papan itu, udara pagi masih menyimpan dingin yang menusuk tulang. Lampu minyak di ruang tengah menyala redup, menerangi bayangan tubuhnya yang bergerak perlahan agar tidak membangunkan ibunya. Widya mengambil air wudhu di sumur belakang rumah. Airnya dingin, membuat jemarinya sedikit gemetar, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menunaikan sholat subuh dengan khusyuk. Setiap bacaan dilafalkan pelan namun penuh penghayatan. Doa-doanya tak pernah panjang, namun selalu sama, memohon kekuatan, keselamatan, dan jalan untuk masa depannya yang masih terasa jauh. Usai sholat, Widya menggulung sajadahnya dengan rapi. Ia lalu menuju dapur kecil, tempat Bu Sarmilah, ibunya, biasanya sudah duduk di bangku kayu sambil memijat lututnya yang sering nyeri. Tubuh wanita itu semakin kurus sejak ayah Widya meninggal beberapa tahun lalu. Rambutnya mulai memutih. Wajahnya menyimpan garis lelah yang tak pernah benar-benar hilang. "Wid, kamu bangun cepat lagi," kata Bu Sarmilah dengan suara lirih. Widya tersenyum. "Iya, Bu. Biar bisa bantu masak dulu sebelum berangkat." Ia menyiapkan air panas, menanak nasi, dan menggoreng tempe sederhana untuk sarapan. Semua dilakukan dengan cekatan, seolah pekerjaan rumah adalah bagian dari napas hidupnya. Di sela-sela memasak, Widya menyempatkan membuka buku catatan tipis berisi rangkuman pelajaran. Buku itu sudah agak lusuh, sudut-sudutnya menguning. Di sanalah tersimpan mimpi yang belum kesampaian, kuliah. Sejak lulus SMA, Widya harus mengubur sementara keinginannya melanjutkan pendidikan. Biaya pendaftaran saja terasa mustahil bagi mereka. Bu Sarmilah hanya mengandalkan penghasilan kecil dari menjahit. Itu pun sering terhenti karena kesehatannya. Maka ketika kesempatan bekerja datang, Widya menerimanya tanpa ragu. Ayahnya dulu sering berkata, "Hidup bukan soal seberapa tinggi sekolahmu, tapi seberapa lurus niatmu." Kalimat itu selalu terngiang di kepala Widya. Ayahnya adalah seorang guru ngaji di kampung mereka, sosok sederhana yang dikenal karena keteguhan imannya. Sejak kecil, Widya dibiasakan bangun pagi, menjaga sholat 5 waktu, dan menghafal doa-doa perlindungan. Bukan untuk gagah-gagahan, kata ayahnya, tapi untuk menjaga diri di dunia yang tak selalu terlihat wujud bahayanya. Setelah sarapan, Widya bersiap berangkat kerja. Ia mengenakan seragam sederhana berwarna biru muda, jilbabnya disematkan rapi. Sebelum melangkah keluar, Bu Sarmilah memanggilnya dan menggenggam tangannya. "Jangan lupa doa yang ibu ajarkan," ucapnya pelan. Widya mengangguk. "Insya Allah, Bu." Perjalanan menuju tempat kerja ditempuh dengan berjalan kaki dan sedikit naik angkutan desa. Di kejauhan, bangunan besar toko Toserba tempatnya bekerja terlihat mencolok dibanding rumah-rumah lain. Toserba itu terkenal di wilayah tersebut. Hampir semua kebutuhan tersedia di sana. Namanya sering disebut orang dengan nada kagum. Bos Marni, pemilik toko itu, adalah alasan lain mengapa Widya diterima bekerja. Perempuan parubaya itu dikenal ramah dan dermawan. Banyak warga berkata, bekerja di tokonya seperti bekerja dengan keluarga sendiri. Hari pertama masuk kerja, Widya masih mengingat betul bagaimana Bos Marni menyambutnya dengan senyum hangat dan suara lembut. "Kamu Widya, ya?" kata orang-orang. "Kamu rajin," ujar Bos Marni waktu itu. Widya hanya tersenyum malu. Ia tak pernah pandai menerima pujian. Hari-hari awal bekerja berjalan lancar. Widya selalu datang paling pagi dan pulang tepat waktu sore hari. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, menata barang, melayani pelanggan, membersihkan rak, dan sesekali membantu di ruang belakang. Tidak pernah sekalipun ia mengeluh. Baginya, pekerjaan itu adalah jalan rezeki sekaligus harapan. Di sela kesibukan, Widya sering melantunkan doa di dalam hati. Ia percaya, selama niatnya lurus dan usahanya sungguh-sungguh, Allah tidak akan menelantarkannya. Toserba itu terasa aman, terang, dan ramai. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan. Setidaknya, itulah yang ia rasakan saat itu. Widya tidak tahu bahwa ketenangan pagi-pagi itu hanyalah lapisan tipis dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang diam-diam telah mengamati langkahnya sejak pertama kali ia menginjakkan kaki di toko itu.
Namun pagi itu, di bawah langit yang masih bersih dan doa yang tak pernah putus, Widya hanyalah seorang gadis sederhana yang percaya bahwa kerja keras dan iman akan selalu cukup untuk melindunginya. Dan justru keyakinan itulah yang kelak akan diuji dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tos serba milik Bos Marni berdiri megah di pinggir jalan utama desa, seperti bangunan yang tak pernah tidur. Dari luar, kaca-kaca besar memantulkan cahaya matahari pagi, sementara papan nama toko selalu terlihat bersih dan mencolok. Banyak orang menyebutnya sebagai tos serba paling lengkap di wilayah itu. Dari sembako, alat rumah tangga, hingga kebutuhan sekolah, semua tersedia di sana. Tak heran jika sejak pagi hingga sore hari, arus pengunjung nyaris tak pernah putus. Begitu melangkah masuk, aroma campuran antara plastik baru, minyak goreng, dan sabun cuci menyeruak. Lorong-lorong toko tersusun rapi, rak-rak tinggi menjulang hampir menyentuh langit-langit. Lampu neon putih menggantung rapat, membuat suasana terang benderang, seolah tak ada satu sudut pun yang boleh dibiarkan gelap. Suara mesin kasir, roda troli, dan obrolan pelanggan menjadi musik harian yang mengiringi jam kerja Widya. Disinilah ia menghabiskan sebagian besar waktunya setiap hari. Widya bukan satu-satunya pegawai di sana. Ada Larasmi, perempuan berusia sekitar 30 tahun dengan wajah pucat dan tatapan mata yang sering tampak kosong. Larasmi jarang berbicara panjang. Ia bekerja cepat, cekatan, namun selalu terlihat seperti membawa beban pikiran yang berat. Senyumnya tipis dan cepat menghilang, seolah terlalu mahal untuk diberikan sembarangan. Lalu ada Jatmiko, pria bertubuh tinggi dan kurus dengan suara berat yang jarang digunakan. Ia bertugas mengangkat barang dan mengatur stok. Jatmiko dikenal pendiam, tapi jika sudah bicara, ucapannya sering terdengar aneh, seperti kalimat yang sengaja dipotong sebelum selesai. Beberapa kali Widya menangkap Jatmiko menatap ruang belakang dengan ekspresi sulit ditebak, lalu mengalihkan pandangan begitu mata mereka bertemu. Pada minggu-minggu awal, Widya menganggap semua itu wajar. Setiap orang punya keunikan masing-masing. Fokusnya adalah bekerja sebaik mungkin, tidak membuat kesalahan, dan pulang dengan tubuh lelah namun hati tenang. Namun ada satu bagian dari toko yang perlahan membuatnya merasa tidak nyaman. Ruang belakang. Letaknya tersembunyi di balik pintu besi abu-abu di sisi kanan gudang utama. Pintu itu jarang terbuka, kecuali jika ada barang tertentu yang harus diambil atau disimpan. Begitu pintu dibuka, suasana berubah drastis. Cahaya lampu neon dari toko depan tak pernah benar-benar masuk ke sana. Hanya ada satu lampu bohlam kuning yang menggantung, seringkali berkedip seolah nyawanya tinggal separuh. Udara di ruang belakang terasa lembab dan pengap. Bau tanah basah bercampur aroma karung goni lama menyelimuti ruangan itu. Dindingnya berjamur, lantainya dingin dan sedikit lengket. Rak-rak kayu tua berdiri tak beraturan, sebagian kosong, sebagian dipenuhi barang yang tampak sudah lama tak tersentuh. Pertama kali Widya masuk ke sana sendirian, dadanya langsung terasa sesak. Bukan karena debu atau bau, tapi perasaan aneh yang muncul begitu saja, seperti ada sesuatu yang memperhatikannya. Ia berhenti sejenak di ambang pintu, menghela napas, lalu melangkah masuk sambil membaca doa pelan di dalam hati. Cuma perasaan, gumamnya waktu itu. Namun langkah kakinya terasa berat. Setiap suara kecil, gesekan kardus, tetesan air dari pipa tua, bahkan napasnya sendiri, terdengar berlipat ganda. Saat ia membungkuk mengambil barang di rak bawah, bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Ada sensasi seperti hembusan napas dingin di tengkuknya. Padahal ruangan itu pengap. Widya menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Ia menertawakan dirinya sendiri, merasa konyol karena ketakutan tanpa alasan. Tapi saat melangkah keluar, ia merasa lega luar biasa, seakan baru saja keluar dari tempat yang seharusnya tidak lama ia datangi. Hari-hari berikutnya, Widya semakin sering ditugaskan mengambil barang di ruang belakang. Setiap kali, perasaan tidak nyaman itu selalu muncul. Kadang ia merasa seperti ada suara gesekan halus di sudut ruangan, mirip sesuatu yang merayap perlahan. Kadang bayangan di dinding tampak bergerak meski tak ada sumber cahaya yang berubah. Suatu siang, Widya memberanikan diri bertanya pada Larasmi. "Mbak, ruang belakang itu memang jarang dipakai, ya?" Larasmi terdiam sejenak sebelum menjawab. "Iya. Jangan lama-lama di sana." "Hah?" Widya terkejut.
Kenapa? Larasmi menatapnya, lalu menggeleng pelan. Pokoknya jangan. Jawaban itu justru menambah kegelisahan di hati Widya. Jatmiko pun pernah memperingatkannya, meski dengan cara yang lebih aneh. Kalau dengar suara apapun, jangan ditanggapi, katanya suatu sore tanpa menatap wajah Widya. Widya ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahnya keluh. Ada sesuatu dalam cara mereka berbicara, seperti orang-orang yang tahu terlalu banyak, tapi memilih diam karena takut konsekuensinya. Meski begitu, Bos Marni selalu terlihat sama. Ramah, murah senyum, dan tak pernah menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. Setiap kali Widya berpapasan dengannya di lorong toko, perempuan itu selalu menyapa hangat, menanyakan kabar, bahkan kadang memberi uang tambahan untuk makan. Kontras itulah yang membuat Widya bingung. Bagaimana mungkin toko yang terang, ramai, dan penuh senyum itu menyimpan sudut yang membuat dadanya sesak hanya dengan berdiri di dalamnya? Bagaimana mungkin orang-orang di dalamnya bersikap seolah ada aturan tak tertulis yang tak boleh dilanggar? Malam itu, sepulang kerja, Widya terbangun dari tidurnya dengan perasaan tidak tenang. Dalam mimpinya, ia berdiri sendirian di ruang belakang toko. Lampu bohlam mati, dan dari kegelapan terdengar suara desisan panjang, berat, seolah berasal dari sesuatu yang besar. Ia terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin membasahi punggungnya. Widya duduk lama di atas kasur, memeluk lutut, lalu beristighfar berulang kali. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan hatinya bahwa semua itu hanyalah lelah dan sugesti. Namun jauh di lubuk hatinya, ada satu keyakinan yang mulai tumbuh perlahan, bahwa ruang belakang itu bukan sekadar gudang tua. Ada sesuatu di sana. Dan entah sejak kapan, sesuatu itu mulai menyadari kehadirannya. Hari itu berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Sejak pagi, tos serba dipenuhi pelanggan yang membeli kebutuhan pokok. Widya sibuk melayani pembeli, mencatat stok, dan membungkus barang pesanan. Keringat tipis membasahi pelipisnya, namun wajahnya tetap tenang. Ia terbiasa dengan ritme kerja yang padat. Baginya, selama pekerjaannya halal dan ibunya bisa makan dengan tenang di rumah, rasa lelah bukanlah masalah besar. Menjelang siang, Larasmi memintanya membantu membungkus gula pasir di ruang belakang. Stok di rak depan hampir habis. Widya mengangguk dan mengambil karung gula kecil, lalu melangkah menuju pintu besi abu-abu yang sejak awal selalu membuatnya enggan. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum masuk, seperti biasa, membaca doa singkat dalam hati. Ruang belakang terasa lebih lembab dari biasanya. Udara pengap membuat napasnya sedikit berat. Lampu bohlam kuning menggantung redup, memantulkan bayangan tak beraturan di dinding yang berjamur. Widya meletakkan karung gula di atas meja kayu, membuka plastik besar, lalu mulai menyendok gula ke dalam kantong-kantong kecil. Awalnya tak ada yang aneh. Hanya suara butiran gula yang jatuh dan napasnya sendiri. Hingga tiba-tiba, dari balik tumpukan karung di sudut ruangan, terdengar suara gesekan halus. Widya berhenti sejenak. Jantungnya berdegup lebih cepat. Cuma tikus, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Ia melanjutkan pekerjaannya. Namun baru beberapa detik kemudian, sesuatu yang dingin dan licin menyentuh pergelangan kakinya. Refleks, Widya melangkah mundur. Terlambat. Rasa perih tajam menusuk betisnya, seperti dicubit benda panas. "Aduh!" teriaknya. Seekor ular kecil melingkar di dekat kakinya. Tubuhnya coklat keabu-abuan, matanya hitam mengkilap. Ular itu bergerak cepat, menyelinap di balik karung sebelum Widya sempat bereaksi lebih jauh. Napasnya terengah, tangannya gemetar. Ia meraih betisnya. Ada 2 titik kecil kemerahan, darah hampir tak keluar, tapi rasa panasnya menjalar cepat. Larasmi dan Jatmiko segera datang setelah mendengar teriakannya. Wajah Larasmi langsung pucat. Jatmiko menatap luka itu terlalu lama, sebelum akhirnya berkata pelan, "Kecil, tapi tetap harus hati-hati." Bos Marni datang tak lama kemudian. Berbeda dengan yang lain, raut wajahnya tenang. Terlalu tenang. Ia berjongkok di depan Widya, menatap luka itu sekilas. "Cuma ular kecil," katanya ringan. "Tidak apa-apa." Kalimat itu terdengar seperti perintah untuk tidak panik. Bos Marni bahkan tersenyum, lalu menyuruh Widya duduk dan memberi air minum. Ia menawarkan untuk mengantar ke puskesmas,
tapi nadanya datar, tanpa desakan. Widya menggeleng. Tidak apa-apa, Bu. Cuma sedikit sakit. Ia merasa tak enak meninggalkan pekerjaan. Lagi pula, lukanya memang tampak sepele. 2 titik kecil, tak bengkak, tak berdarah banyak. Namun rasa panasnya aneh, seperti bara api kecil yang terus menyala di bawah kulit. Bos Marni mengangguk, seolah sudah tahu jawaban itu. Kalau begitu, istirahat sebentar saja. Widya kembali bekerja setelah lukanya dibersihkan seadanya. Ia berusaha fokus, namun sensasi panas itu tak kunjung hilang. Bahkan semakin lama terasa menjalar, naik ke betis dan paha. Sesekali kepalanya terasa ringan, tapi ia menepisnya sebagai kelelahan. Sore hari, saat pulang, langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Udara senja yang biasanya menenangkan justru membuat tubuhnya menggigil. Setibanya di rumah, Bu Sarmilah langsung menyadari ada yang tidak beres. "Kamu kenapa, Wid? Mukamu pucat." Widya menceritakan kejadian itu. Ibunya terdiam lama saat mendengar kata ular. Ia memeriksa luka di betis Widya, mengusapnya pelan sambil membaca doa. Sentuhan itu sedikit meredakan panas, tapi tidak menghilangkannya. "Malam ini banyak istirahat," kata Bu Sarmilah akhirnya. "Kalau terasa aneh, bangunkan ibu." Malam itu, demam datang perlahan. Tubuh Widya panas dingin, keringat membasahi sprei tipis. Kepalanya berat, matanya sulit terpejam. Saat akhirnya tertidur, mimpi-mimpi aneh menyambutnya. Ia bermimpi berada di ruang belakang toko. Lampu bohlam mati. Gelap. Dari lantai terdengar suara desisan panjang, berat, berlapis-lapis. Dari kegelapan muncul sisik-sisik besar, mengkilap, bergerak seperti ombak. Lalu sepasang mata merah kehitaman terbuka di hadapannya. Mata itu menatapnya tanpa kedip, penuh amarah dan lapar. Widya mencoba berteriak, tapi suaranya hilang. Tubuhnya tak bisa bergerak. Dari balik sisik, wajah manusia perlahan muncul, pucat, bertaring, dengan senyum menyeringai yang tidak wajar. Ia terbangun dengan jeritan tertahan. Napasnya terengah, dadanya naik turun cepat. Kamar terasa dingin meski tubuhnya panas. Betisnya kembali terasa terbakar, lebih menyakitkan dari sebelumnya. Widya duduk di tepi kasur, memeluk lutut, istighfar berulang kali hingga suaranya serak. Saat itulah ia menyadari satu hal yang membuat dadanya semakin sesak. Gigitan itu bukan sekadar luka kecil. Dan ular yang menggigitnya, mungkin bukan ular biasa. Sejak gigitan itu, hari-hari Widya tidak pernah benar-benar kembali normal. Luka di betisnya memang mulai mengering. 2 titik kecil itu nyaris tak terlihat lagi, namun sensasi panasnya kadang muncul tiba-tiba, seperti bara yang menyala lalu padam tanpa peringatan. Ia tidak menceritakan hal itu pada siapapun. Ia takut dianggap berlebihan, atau lebih buruk lagi, dianggap lemah. Pagi-pagi ia tetap berangkat kerja seperti biasa. Wajahnya tetap tenang, senyumnya tetap terpasang. Namun ada sesuatu dalam langkah kakinya yang berubah, lebih waspada, lebih hati-hati, seolah ia berjalan di tempat yang bisa runtuh kapan saja. Kejadian pertama terjadi saat Widya sedang menata minyak goreng di rak bagian depan. Lorong itu cukup ramai, tapi anehnya, tepat di sekitarnya tidak ada pelanggan. Ia mengambil satu dus dari troli kecil, membungkuk, lalu menyusunnya perlahan ke rak bawah. Saat ia berdiri, tanpa suara peringatan apapun, salah satu botol minyak di rak tengah meluncur keluar dan jatuh tepat di kakinya. Praang! Botol plastik itu tidak pecah, tapi minyak tumpah ke lantai, mengalir seperti cairan licin yang hidup. Widya tersentak mundur. Ia yakin botol itu tadi diletakkan dengan rapi. Tidak ada angin, tidak ada orang yang menyenggol. "Maaf, Mbak," kata seorang pelanggan yang kebetulan lewat, meski jelas ia tidak melakukan apapun. "Tidak apa-apa," jawab Widya pelan, meski jantungnya berdegup tak karuan. Ia membersihkan tumpahan minyak dengan tangan gemetar. Saat menunduk, ia merasa seperti ada sesuatu yang berdiri sangat dekat di belakangnya. Terlalu dekat. Nafasnya terasa hangat di tengkuknya. Widya menoleh cepat. Kosong. Ia berdiri tegak, menelan ludah. Perasaan itu hilang, tapi meninggalkan sisa dingin yang menjalar di punggungnya. Hari berikutnya,
Kejadian lain menyusul. Saat itu toko sedang sepi. Larasmi sedang ke depan membantu kasir. Jatmiko mengangkat barang di luar. Widya sendirian di lorong tengah, mencatat stok barang. Tiba-tiba, rak di sebelah kirinya bergetar pelan. Bukan gempa, getarannya terlokalisasi, seperti ada sesuatu yang menghantam dari dalam. Widya membeku. Getaran itu berhenti sejenak, lalu muncul lagi, kali ini lebih kuat. Beberapa barang di rak bergeser, nyaris jatuh. Widya mundur perlahan, matanya tak lepas dari rak itu. Napasnya tertahan. "Halo?" panggilnya lirih, meski ia tahu tak ada yang menjawab. Rak itu diam kembali, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ketika Larasmi kembali, Widya menceritakan kejadian itu. Larasmi menatap rak tersebut, lalu menatap Widya dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Aku nggak pernah ngalamin," katanya singkat. Jawaban itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuat Widya semakin gelisah. Kejadian paling mengganggu terjadi 2 hari kemudian, di ruang belakang. Bos Marni memintanya mengambil beberapa dus minyak goreng cadangan. Dengan berat hati, Widya melangkah ke ruang yang selalu ia hindari itu. Lampu bohlam menyala, tapi cahayanya tampak lebih redup dari biasanya. Udara lembab langsung menyergap, membawa bau tanah dan sesuatu yang amis. Widya bergerak cepat, ingin segera keluar. Saat ia mengangkat satu dus dari rak bawah, tiba-tiba ada dorongan kuat di punggungnya. Tubuhnya terhuyung ke depan. Ia hampir jatuh. Beruntung tangannya sempat meraih rak. Dus itu terlepas dan jatuh menghantam lantai dengan suara keras. Widya berdiri terpaku, napasnya terengah, jantungnya seperti hendak meloncat keluar. "Siapa?" serunya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban. Tak ada langkah kaki, tak ada suara pintu. Hanya keheningan yang terasa menekan, seolah ruangan itu menyerap semua suara. Namun di balik keheningan itu, Widya mendengar sesuatu yang membuat darahnya terasa membeku. Desisan. Pelan, panjang, dan berat. Seperti napas makhluk besar yang ditahan. Widya mundur perlahan, punggungnya menempel ke dinding. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu. Ia keluar hampir berlari, menutup pintu besi itu dengan suara berderit panjang. Di luar, cahaya toko terasa terlalu terang. Suara pelanggan terasa terlalu ramai. Seolah ia baru saja keluar dari dunia lain. Saat ia menceritakan kejadian itu pada Jatmiko, pria itu hanya menatapnya lama. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras. "Kamu didorong?" tanyanya pelan. Widya mengangguk. Jatmiko menghela napas, lalu berkata dengan suara hampir berbisik, "Itu nggak pernah kejadian ke aku." Atau Larasmi. Kalimat itu menghantam Widya lebih keras daripada dorongan tadi. Kenapa hanya dia? Malam itu, di rumah, Widya mencoba menenangkan diri dengan sholat dan doa panjang. Ia memohon perlindungan, memohon ketenangan. Namun setiap kali ia memejamkan mata, ia teringat desisan itu. Terasa nyata, dekat, seolah masih berhembus di telinganya. Di depan cermin, ia menatap pantulan dirinya sendiri. Wajahnya tampak sama, tapi matanya berbeda, lebih gelap, lebih lelah. Saat ia menurunkan pandangan ke betisnya, bekas gigitan itu terasa kembali panas, berdenyut pelan. Seolah sesuatu sedang bangun. Dan yang paling menakutkan bagi Widya bukanlah barang jatuh, rak bergetar, atau dorongan tak terlihat itu. Melainkan kenyataan bahwa semua teror itu hanya menimpanya seorang diri. Seolah ada sesuatu di toko itu yang telah memilihnya. Dan belum berniat melepaskannya. Widya pulang lebih awal hari itu. Langkah kakinya gontai. Pundaknya terasa berat seolah memikul beban yang tak terlihat. Sejak dorongan di ruang belakang dan desisan yang masih terngiang di telinganya, keberaniannya terkikis sedikit demi sedikit. Ia tak lagi mampu berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Begitu sampai di rumah, ia meletakkan tasnya dan langsung duduk di lantai ruang tengah. Bu Sarmilah yang sedang melipat kain jahitan berhenti seketika saat melihat wajah anaknya yang pucat dan mata yang sembab. "Wid, kamu kenapa?" tanyanya cemas. Widya menunduk. Untuk sesaat, ia hanya diam. Lalu semua yang ia tahan selama ini tumpah begitu saja. Tentang gigitan ular, panas aneh di betisnya, mimpi mata merah,
barang yang jatuh sendiri, rak bergetar, hingga dorongan tak terlihat di ruang belakang toko. Suaranya bergetar, beberapa kali terhenti karena napasnya tersendat. Bu Sarmilah mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya perlahan berubah tegang. Kerutan di dahinya semakin dalam, seolah potongan-potongan cerita itu membentuk gambaran yang sangat ia kenali dan sangat ia takuti. Saat Widya selesai bercerita, ruangan itu sunyi. Hanya suara angin sore yang masuk dari celah jendela. Bu Sarmilah meraih tangan Widya, menggenggamnya erat. Telapak tangannya dingin. "Wid, apa yang kamu alami itu bukan hal biasa." Widya menatap ibunya. Matanya berkaca-kaca. "Aku takut, Bu. Aku merasa seperti diikuti." Bu Sarmilah menarik napas panjang, lalu bangkit dan mengambil sebuah kotak kayu kecil dari lemari tua. Kotak itu tampak usang, permukaannya penuh goresan halus. Ia meletakkannya di hadapan Widya, lalu duduk kembali. "Ibu sebenarnya berharap kamu tidak perlu tahu ini," katanya pelan. "Tapi sepertinya sudah waktunya." Ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada secari kain putih, sebuah tasbih kayu tua, dan selembar kertas bertuliskan huruf Arab yang mulai pudar. Widya mengenali tulisan itu. Ia pernah melihat ayahnya membacanya dulu. "Ini ilmu perlindungan keluarga kita," lanjut Bu Sarmilah. "Bukan untuk menyakiti, bukan untuk pamer. Hanya untuk menjaga diri dari kejahatan yang tidak kelihatan." Ingatan Widya melayang ke masa kecilnya. Ayahnya, dengan suara tenang, mengajarinya doa-doa tertentu sebelum tidur. Mengingatkannya agar tidak sembarangan melangkah ke tempat gelap, agar selalu menjaga wudhu, agar tidak menantang sesuatu yang tak bisa dilihat mata. Ayahnya pernah berkata, "Kalau suatu hari kamu merasa dunia ini terasa sempit dan gelap tanpa sebab, ingatlah, tidak semua musuh itu berbentuk manusia." Widya tak pernah benar-benar memahami kalimat itu. Hingga sekarang. "Ilmu ini ada pantangannya," kata Bu Sarmilah tegas. "Tidak boleh digunakan dengan niat buruk. Tidak boleh sombong. Tidak boleh diuji coba. Dan satu hal, kalau kamu mulai mengamalkannya, kamu harus menjaga ibadahmu lebih ketat dari sebelumnya." Widya mengangguk perlahan. Malam itu, Bu Sarmilah mengajarkan kembali doa dan wirid yang dulu sering ia dengar, namun tak pernah ia hafalkan sepenuh hati. Bacaan-bacaan itu sederhana, namun dibaca dengan niat dan keyakinan penuh. Ia juga mengajarkan cara menenangkan diri, cara merasakan batas antara rasa takut dan bisikan yang bukan berasal dari diri sendiri. "Kalau kamu merasa panas di luka itu, jangan panik," pesan ibunya. "Baca ini. Jangan dilawan dengan emosi." Widya mempraktikannya malam itu juga. Ia berwudu, sholat dengan lebih lama dari biasanya, lalu duduk bersila di kamar. Tasbih kayu itu terasa hangat di tangannya. Saat ia melafalkan doa-doa itu, untuk pertama kalinya sejak beberapa hari terakhir, dadanya terasa sedikit lebih lapang. Panas di betisnya perlahan mereda. Namun bersamaan dengan itu, ia merasakan sesuatu yang lain, seperti getaran halus di udara, seolah ada sesuatu yang menyadari bahwa ia tak lagi sendirian. Widya membuka mata. Kamar itu tampak sama seperti biasa, tapi keheningannya berbeda. Lebih waspada. Dalam hati kecilnya, ia tahu, dengan mempraktikkan ilmu ini, ia bukan hanya melindungi diri. Ia juga, tanpa sengaja, sedang membuka pintu pada konflik yang lebih besar. Ayahnya dulu pernah berkata, "Ilmu bukan untuk membuatmu berani, Wid, tapi untuk membuatmu bertahan saat keberanianmu habis." Malam itu, Widya tidur dengan tasbih di bawah bantalnya. Ia masih takut. Namun untuk pertama kalinya, ketakutan itu tidak sepenuhnya melumpuhkannya. Ada keyakinan kecil yang tumbuh, bahwa apapun yang mengintainya di toko itu, ia tidak lagi sepenuhnya tak berdaya. Dan entah di mana, jauh dari rumah kecil itu, sesuatu yang gelap mulai gelisah. Seolah menyadari bahwa mangsanya telah mengingat warisan yang seharusnya tetap tertidur. Sejak malam ketika Widya mulai mengamalkan doa dan wirid yang diajarkan ibunya, ada perubahan yang sulit ia jelaskan dengan kata-kata. Bukan berarti teror menghilang, justru sebaliknya. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, seperti menahan sesuatu yang tak sabar menunggu waktu untuk muncul. Namun di balik rasa takut yang terus mengintai, Widya merasakan ketenangan tipis,
seperti benang halus yang menahan dirinya agar tidak jatuh ke jurang kepanikan. Hari itu, ia kembali bekerja dengan perasaan waspada. Luka di betisnya tidak lagi panas, tapi sesekali terasa gatal dan berdenyut pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak jauh di bawah kulit. Ia menepis pikiran itu, memilih fokus pada pekerjaannya. Ia tidak boleh lengah. Ia tahu, sejak ia memperkuat perlindungan dirinya, sesuatu di toko itu tidak akan tinggal diam. Tos serba tampak seperti biasa, ramai, terang, dan penuh suara manusia. Namun bagi Widya, semuanya terasa seperti lapisan tipis yang menutupi dunia lain di baliknya. Beberapa pelanggan mengeluh udara terasa pengap meski kipas angin menyala. Ada pula yang terburu-buru keluar tanpa alasan jelas. Wajah mereka pucat seperti baru saja melihat sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Menjelang siang, Bos Marni memanggil Widya ke ruang belakang. Permintaan itu membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Namun ia mengangguk dan mengikuti, membawa catatan stok di tangannya. Bos Marni hanya berdiri di ambang pintu, menyuruhnya mengambil beberapa dus barang lama di sudut ruangan. Yang itu sudah lama nggak dipakai, kata Bos Marni sambil menunjuk ke arah sudut paling gelap. Ambilkan, ya. Nada suaranya tetap ramah, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Widya merinding. Perempuan itu tidak ikut masuk. Ia hanya menunggu di luar. Begitu Widya melangkah masuk, bau amis langsung menyergap hidungnya. Bukan bau busuk biasa. Ini bau yang mengingatkannya pada tanah kuburan yang baru digali, lembab, bercampur darah tua. Ruangan itu terasa lebih dingin dari biasanya, meski udara tetap pengap. Lampu bohlam berkedip 2 kali sebelum menyala redup. Widya membaca doa perlindungan dalam hati, merapatkan jilbabnya, lalu melangkah perlahan. Setiap langkah terasa berat, seperti lantai di bawah kakinya menyerap tenaga. Di sudut ruangan, bayangan besar terlihat bergerak samar di dinding, lebih besar dari bayangan tubuh manusia. Ia berhenti. Bayangan itu tidak mengikuti gerakan tubuhnya. Ia bergerak sendiri. Napas Widya tertahan. Bau amis semakin kuat. Dari sudut gelap itu, terdengar suara gesekan berat, seperti sisik besar yang bergesekan dengan lantai semen. Tidak cepat, tidak terburu-buru. Justru lambat dan penuh keyakinan. Widya ingin mundur, tapi kakinya terasa kaku. Ia memejamkan mata sejenak, melafalkan doa dengan suara hampir tak terdengar. Saat ia membuka mata kembali, sesuatu yang membuat darahnya terasa membeku muncul di hadapannya. Di balik tumpukan karung tua, sesosok tubuh besar menggeliat perlahan. Tubuh itu panjang, tebal, dan bersisik seperti ular raksasa. Sisiknya hitam kecoklatan, mengilap dalam cahaya redup. Namun yang membuat jantung Widya nyaris berhenti berdetak bukanlah tubuh ular itu, melainkan bagian atasnya. Di atas tubuh bersisik itu, bertengger sebuah kepala manusia. Wajahnya pucat keabu-abuan, matanya hitam kemerahan tanpa putih sama sekali. Mulutnya sedikit terbuka, memperlihatkan taring panjang yang tidak manusiawi. Rambutnya hitam kusut, dan di atas kepalanya, ada sesuatu seperti mahkota kecil, terbentuk dari tulang dan emas kusam, menyatu dengan kulit kepalanya. Makhluk itu menoleh perlahan ke arah Widya. Tatapan mereka bertemu. Dalam sekejap, Widya merasakan gelombang ketakutan yang luar biasa, seperti dihantam ombak besar. Tubuhnya gemetar hebat. Namun di tengah ketakutan itu, ada sesuatu yang lain, keyakinan. Doa-doa yang ia baca seperti membentuk lapisan hangat di sekelilingnya, menahan rasa takut agar tidak sepenuhnya menguasai. Makhluk itu mendesis, suara berat dan dalam, seperti berasal dari perut bumi. Bau amis semakin menyengat. Widya mundur selangkah, lalu selangkah lagi, tanpa memutuskan bacaan di dalam hatinya. Makhluk itu tidak langsung menyerang. Ia hanya mengamati, kepalanya sedikit miring, seolah penasaran. Dari matanya terpancar kemarahan, dan sesuatu yang lain. Terbakar. Kesakitan. Tiba-tiba, terdengar suara benda jatuh di luar ruangan. Widya tersentak. Dalam sekejap, makhluk itu mundur ke dalam bayangan, tubuhnya menyatu dengan gelap, seolah tidak pernah ada. Bau amis perlahan memudar. Widya terduduk di lantai, napasnya tersengal. Seluruh tubuhnya gemetar, tapi ia masih sadar. Ia masih hidup. Dan yang terpenting,
Ia tahu apa yang ia hadapi bukan sekadar halusinasi atau ketakutan kosong. Bos Marni muncul di ambang pintu. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Kamu, kenapa lama sekali?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. Widya menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu di balik wajah ramah itu. Ketakutan yang sama seperti yang ia rasakan tadi. Seolah Bos Marni tahu persis apa yang baru saja Widya lihat. "Tidak apa-apa, Bu," jawab Widya pelan, bangkit perlahan. "Barangnya, nanti saja saya ambil." Bos Marni tidak memaksa. Ia hanya mengangguk cepat dan menutup pintu ruang belakang. Sepanjang sisa hari itu, Widya bekerja dalam diam. Kepalanya masih dipenuhi bayangan kepala manusia di tubuh ular, mahkota tulang itu, dan tatapan mata hitam merah yang seolah menembus jiwa. Ketakutan masih ada, tapi kini berdampingan dengan keyakinan yang lebih kuat dari sebelumnya. Apapun makhluk itu, ia nyata. Dan Widya tahu, pertemuan barusan bukanlah yang terakhir. Ia telah melihat wajah musuhnya. Dan cepat atau lambat, mereka akan saling berhadapan lagi, bukan sekadar bersembunyi di balik bayangan. Perubahan Bos Marni tidak terjadi dalam semalam. Ia datang perlahan, seperti retakan halus di dinding rumah tua, nyaris tak terlihat, tapi pasti. Widya adalah orang pertama yang menyadarinya. Mungkin karena sejak pertemuannya dengan makhluk di ruang belakang, indranya menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang sebelumnya terlewatkan. Bos Marni yang dulu selalu ramah dan murah senyum, kini sering terlihat murung. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan senyumnya, jika muncul, terlihat dipaksakan. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sering mengurung diri di ruang kantor kecil di lantai atas Toserba. Beberapa kali, Widya melihat Bos Marni memegangi lengannya sendiri, meringis seolah menahan rasa sakit yang luar biasa. Suatu pagi, saat Bos Marni turun dari tangga kantor, lengan bajunya sedikit tersingkap. Widya tak sengaja melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di kulit lengan itu, ada bekas luka bakar. Tidak seperti luka biasa, warnanya kehitaman, bentuknya tak beraturan, seolah kulitnya pernah terbakar dari dalam. Bos Marni cepat-cepat menurunkan lengan bajunya begitu menyadari tatapan Widya. Sorot matanya tajam, hampir panik. "Kamu tidak melihat apa-apa," katanya singkat, nadanya lebih keras dari biasanya. Widya menunduk. "Maaf, Bu." Namun sejak saat itu, kecurigaan mulai tumbuh di hati Widya. Luka bakar itu mengingatkannya pada satu hal, bayangan makhluk bersisik yang terbakar oleh doa-doanya, tatapan mata hitam merah yang memancarkan rasa sakit. Ingatan itu membuat tengkuknya kembali dingin. Hari-hari berikutnya, larangan mulai bermunculan. Bos Marni melarang siapapun masuk ruang belakang tertentu, terutama sudut gelap tempat Widya melihat makhluk itu. Pintu besi di sana kini selalu terkunci. Kunci itu tergantung di leher Bos Marni, tak pernah lepas, bahkan saat ia bekerja. "Tidak perlu stok dari sana," katanya suatu kali dengan nada final. "Ambil dari gudang depan saja." Larasmi dan Jatmiko tidak membantah. Mereka justru terlihat lega. Namun bagi Widya, larangan itu terasa seperti pengakuan tak langsung, bahwa memang ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Toserba itu sendiri terasa berubah. Lampu-lampu neon yang biasanya terang kini sering berkedip tanpa sebab. Suhu ruangan kadang tiba-tiba turun, membuat pelanggan mengeluh kedinginan meski matahari sedang terik di luar. Pintu otomatis beberapa kali terbuka sendiri, seolah menyambut tamu yang tak terlihat. Yang paling mengganggu adalah perasaan diawasi. Widya merasakannya hampir setiap saat. Saat ia menata barang, saat ia berjalan di lorong, bahkan saat ia berdiri diam di depan rak. Ada tatapan yang tak terlihat, mengikuti setiap geraknya. Bukan tatapan manusia, ini terasa lebih tua, lebih dingin, dan penuh tuntutan. Suatu sore, saat toko hampir tutup, Widya mendengar Bos Marni berbicara sendiri di ruang kantor. Suaranya lirih, terputus-putus, seperti orang yang sedang merayu atau memohon. Widya tidak berniat menguping, tapi kata-kata itu sampai ke telinganya. "Sabar, sebentar lagi, aku akan penuhi." Suara itu berhenti mendadak saat Bos Marni menyadari kehadirannya. Pintu kantor terbuka, dan perempuan itu menatap Widya dengan wajah pucat pasi. Matanya merah, bukan karena menangis,
tapi seperti kurang tidur berhari-hari. Kamu dengar apa? Tanyanya. Tidak, Bu, jawab Widya jujur. Saya cuma mau pamit pulang. Bos Marni mengangguk, tapi kegelisahan di wajahnya tak bisa disembunyikan. Malam itu, Widya pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Ia duduk lama di kamarnya, memutar ulang setiap kejadian. Luka bakar Bos Marni. Larangan ke ruang belakang. Makhluk ular berkepala manusia. Semua potongan itu perlahan menyatu membentuk gambaran yang membuat dadanya sesak. Ia teringat cerita-cerita lama yang pernah didengar ayahnya dulu, tentang orang-orang yang membuat perjanjian dengan makhluk gaib demi kekayaan dan kekuasaan. Tentang pesugihan yang menuntut tumbal, tentang makhluk penjaga yang harus diberi makan dengan cara tertentu. Dan tiba-tiba, semuanya terasa masuk akal dengan cara yang mengerikan. Keesokan harinya, teror semakin nyata. Saat Widya berdiri di dekat kasir, ia melihat bayangannya di lantai bergerak sedikit terlambat dari tubuhnya. Seolah lantai itu hidup, seolah toko itu bernapas dan mengawasi setiap manusia di dalamnya. Rak-rak berderit pelan, bukan karena beban, tapi seperti geraman tertahan. Bau amis sesekali muncul lalu hilang. Widya tahu, makhluk itu masih ada. Terluka, marah, dan terikat pada tempat ini, dan pada Bos Marni. Sore itu, Bos Marni jatuh pingsan di ruang kantor. Tubuhnya panas, kulitnya mengeluarkan aroma hangus yang samar. Saat dibantu berdiri, ia menjerit kesakitan, seolah ada api yang membakar dari dalam tubuhnya. Widya berdiri di kejauhan, menggenggam tasbih di sakunya. Dalam hatinya, keyakinan yang ia takuti akhirnya mengeras menjadi kepastian. Bos Marni bukan sekadar korban dari teror ini. Ia adalah bagian dari sumbernya. Dan toko itu, yang selama ini terlihat megah dan ramah, bukan hanya bangunan. Ia adalah kandang, penjara, dan mungkin altar. Widya menelan ludah. Ia tahu, apapun yang akan terjadi selanjutnya, ia tak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Teror itu telah mengikat hidupnya dengan rahasia Bos Marni, dan cepat atau lambat, kebenaran akan menuntut harga yang mahal. Hari itu langit tampak muram sejak pagi, seolah matahari enggan bersinar penuh. Awan kelabu menggantung rendah di atas tos serba, membuat cahaya yang masuk melalui kaca depan tampak kusam. Widya merasakan tekanan di dadanya sejak ia melangkah masuk ke tempat kerja. Ada firasat yang sulit ia abaikan, sesuatu akan terjadi hari ini. Sesuatu yang tak bisa lagi ditunda. Bos Marni tidak terlihat sejak pagi. Larasmi hanya berkata bahwa bosnya mengurung diri di kantor atas, sakit. Jatmiko pun tampak gelisah, berkali-kali menatap ke arah pintu ruang belakang yang kini terkunci rapat. Kunci itu masih tergantung di leher Bos Marni, tapi pintu besi itu bergetar pelan, hampir tak terlihat, seperti ada sesuatu di baliknya yang mencoba keluar. Menjelang sore, saat pelanggan mulai berkurang, Widya mendengar suara dentuman berat dari arah ruang belakang. Rak-rak di lorong terdekat bergetar. Beberapa barang jatuh. Larasmi menjerit kecil. Jatmiko memaki pelan. "Wit, jangan ke sana," kata Jatmiko dengan suara rendah. Matanya melebar. "Apapun yang kamu dengar, jangan." Namun Widya justru melangkah maju. Di dalam hatinya, ada ketenangan aneh yang muncul di tengah ketakutan. Ia menggenggam tasbih di sakunya, merasakan butirannya menekan telapak tangan. Doa yang diajarkan ibunya mengalir otomatis di benaknya. "Aku tidak boleh lari," bisiknya pada diri sendiri. "Kalau aku lari sekarang, ini tidak akan pernah selesai." Dentuman itu terdengar lagi, lebih keras. Kali ini disertai desisan panjang yang membuat udara terasa bergetar. Beberapa pelanggan yang tersisa bergegas keluar, wajah mereka pucat tanpa sempat bertanya apapun. Pintu ruang belakang terbuka dengan sendirinya. Engselnya menjerit panjang, seperti jeritan makhluk hidup yang dipaksa membuka rahangnya. Bau amis dan tanah kuburan menghambur keluar, menyelimuti lorong depan. Lampu-lampu toko berkedip, beberapa padam seketika. Widya berdiri di ambang pintu itu. Lututnya gemetar, tapi kakinya tetap melangkah masuk. Di dalam, ruang belakang telah berubah. Dindingnya tampak lebih sempit. Bayangan bergerak liar di permukaan lembab. Lampu bohlam pecah, menyisakan cahaya remang dari luar. Di tengah ruangan, sesuatu menggeliat,
memenuhi hampir seluruh lantai. Ular itu muncul utuh. Tubuhnya raksasa, bersisik hitam kecoklatan, berkilau seperti dilumuri minyak. Sisiknya saling bergesekan, mengeluarkan suara kasar yang membuat gigi Widya gemeretak. Tubuh itu berakhir pada bagian yang paling mengerikan. Kepala manusia pucat dengan mata hitam merah menyala, taring panjang menjulur dari mulutnya. Mahkota tulang dan emas kusam di kepalanya kini tampak jelas, berdenyut pelan seolah hidup. Makhluk itu menegakkan tubuhnya, menjulang hampir menyentuh langit-langit. Desisannya menggema di seluruh ruangan. Widya membeku. Ketakutan menghantamnya seperti ombak besar. Dalam sekejap, bayangan ibunya, rumah kecil mereka, mimpi kuliah yang tertunda, semua berkelebat di benaknya. Ia ingin lari. Ia ingin menjerit. Kalau aku mati di sini, semuanya selesai, pikirnya. Namun di tengah kekacauan itu, suara ayahnya seolah terdengar jelas di dalam kepalanya. Takut itu wajar, Wid. Tapi jangan biarkan takut memegang kendali. Widya menarik napas panjang. Tangannya gemetar saat ia mengangkatnya, telapak menghadap ke depan. Doa perlindungan mengalir dari bibirnya, awalnya pelan, lalu semakin tegas. Setiap kata terasa seperti menguatkan tulang-tulangnya. Makhluk itu menggeram. Tubuhnya meluncur cepat, cakar-cakar tajam di sekitar kepalanya menghantam rak kayu hingga hancur. Widya terlempar ke belakang, punggungnya menghantam dinding. Rasa sakit menjalar, tapi ia tidak berhenti membaca doa. Ular itu menyerang lagi. Kali ini, ekornya menyapu lantai, menghantam kaki Widya hingga ia terjatuh. Napasnya tersengal, pandangannya berkunang. Makhluk itu mendekat, kepalanya menunduk, taringnya berkilau dalam cahaya redup. Aku tidak akan jadi tumbalmu, kata Widya, suaranya parau namun mantap. Ia merapal wirid yang diajarkan ibunya, kalimat-kalimat suci yang kini terasa berat dan panas di udara. Ruangan itu bergetar. Sisik ular itu menghitam, mengeluarkan asap tipis. Makhluk itu meraung. Suara manusia dan binatang bercampur menjadi satu jeritan penuh penderitaan. Ular itu kembali menyerang. Namun kali ini seolah tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Widya berdiri tertatih. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Ia mengangkat tasbih, memutarnya dengan gerakan yang diajarkan ibunya. Dengan izin MU, bisiknya. Lindungi aku. Doa itu berubah menjadi senjata. Cahaya samar muncul di sekeliling Widya, bukan cahaya terang yang menyilaukan, tapi kehangatan yang membuat udara bergetar. Setiap kali makhluk itu mendekat, ia menjerit, tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Mahkota di kepalanya retak, pecahannya berjatuhan ke lantai. Makhluk itu mengamuk, menghantam dinding, merobohkan rak-rak. Namun setiap gerakannya semakin lemah. Sisiknya mulai terbakar, api kecil menyala tanpa sumber yang jelas. Widya berlutut, suaranya hampir habis, tapi ia terus melafalkan doa. Air matanya jatuh, bukan karena takut, tapi karena kelelahan dan kepasrahan penuh. Aku tidak melawanmu dengan kebencian, katanya lirih. Aku melawanmu dengan iman. Jeritan terakhir makhluk itu menggema memekakkan telinga. Api menyala lebih besar, melahap tubuh bersisik itu. Dalam hitungan detik yang terasa seperti keabadian, ular berkepala manusia itu runtuh, terbakar, lalu hancur menjadi abu hitam yang berhamburan di lantai. Ruang belakang menjadi sunyi. Widya terdiam, napasnya tersengal. Tubuhnya gemetar hebat, namun ia masih hidup. Masih berdiri. Di kejauhan, dari arah depan toko, terdengar jeritan manusia, jeritan Bos Marni, melengking penuh rasa sakit, seolah tubuhnya ikut terbakar oleh api yang sama. Widya menutup mata. Ia tahu, pertarungan ini belum sepenuhnya berakhir. Tapi satu hal pasti, makhluk itu telah tumbang. Dan kebenaran yang selama ini tersembunyi, tak bisa lagi dihindari. Api itu tidak menyala seperti api biasa. Ia tidak berkobar liar, tidak menjilat-jilat udara dengan warna jingga terang. Api itu sunyi, membakar tanpa suara, tanpa asap tebal, namun terasa jauh lebih mematikan. Api yang lahir dari doa, dan doa yang lahir dari kepasrahan total. Widya masih berlutut ketika tubuh ular berkepala manusia itu dilalap sepenuhnya. Api merambat di sela sisik-sisik hitam kecoklatan,
menembus daging dan tulang, seolah makhluk itu terbakar dari dalam oleh sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Jeritannya memecah ruang belakang, suara yang bukan sepenuhnya manusia, bukan pula binatang. Suara makhluk yang menyadari perjanjiannya telah berakhir. Sisik-sisik itu retak, rontok satu persatu. Mahkota tulang di kepalanya meleleh, jatuh ke lantai dengan bunyi denting pelan sebelum ikut menghitam dan hancur. Mata hitam merah itu menatap Widya untuk terakhir kalinya, bukan lagi dengan amarah, melainkan dengan ketakutan yang telanjang. Lalu semuanya runtuh. Tubuh raksasa itu ambruk lantai, terbakar habis, dan dalam hitungan detik berubah menjadi gundukan abu hitam yang mengepul tipis sebelum mengendap tak bernyawa. Bau amis menghilang, digantikan aroma hangus yang kering dan menusuk hidung. Di saat yang sama, dari arah ruang depan Toserba, jeritan manusia menggema. Jeritan Bos Marni. Suara itu melengking, penuh penderitaan, seolah seluruh tubuhnya dilalap api yang sama. Rak-rak di toko bergetar hebat. Lampu-lampu pecah satu persatu, jatuh ke lantai dan meledak dengan suara nyaring. Kaca depan toko berderak, hampir retak. Seluruh bangunan Toserba berguncang. Widya terhuyung berdiri. Tubuhnya lemas, setiap sendi terasa nyeri. Namun instingnya mendorongnya untuk keluar dari ruang belakang. Ia melangkah tertatih, melewati pintu besi yang kini terbuka lebar, menuju ruang depan yang berubah menjadi kekacauan. Larasmi terduduk di lantai dekat kasir, menangis histeris. Jatmiko berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar menunjuk arah tangga menuju kantor Bos Marni. Di atas, katanya terbata. Bos, terbakar. Widya berlari sekuat tenaga yang tersisa. Setiap langkah terasa seperti menginjak lantai yang hidup, bergetar, bergemuruh, seolah bangunan itu sendiri meronta menolak apa yang sedang terjadi. Tangga kayu berderit keras saat ia naiki. Begitu sampai di depan pintu kantor, panas menyengat wajahnya. Pintu itu terbuka. Di dalam, Bos Marni tergeletak di lantai. Tubuhnya kejang-kejang, punggungnya melengkung tidak wajar. Tidak ada api yang terlihat, tidak ada asap, namun kulitnya menghitam seperti arang terbakar. Bau hangus menyelimuti ruangan. Bos Marni menjerit lagi, kali ini lebih lemah. Matanya melotot, penuh ketakutan yang telanjang. Saat melihat Widya, tangannya terulur, seolah ingin meraih pertolongan. Matikan, rintihnya. Tolong, panas. Widya berhenti di ambang pintu. Dadanya sesak. Untuk sesaat, ia melihat bukan monster, bukan pelaku pesugihan, melainkan seorang manusia yang terjebak dalam konsekuensi pilihannya sendiri. Namun di balik rasa iba itu, Widya juga merasakan sesuatu yang lain, keadilan yang sedang bekerja. Ia menggenggam tasbih di tangannya. Bu Marni, katanya lirih, suaranya bergetar. Apa yang ibu pelihara telah berakhir. Bos Marni menjerit keras. Tubuhnya menggeliat, lalu tiba-tiba diam. Matanya terbelalak, menatap langit-langit. Dari mulutnya keluar napas terakhir yang panjang, disertai aroma hangus yang semakin kuat. Kemudian, sunyi. Getaran di Toserba berhenti mendadak. Lampu yang tersisa padam. Udara terasa hampa, seperti setelah badai besar berlalu. Bos Marni terbaring kaku, tubuhnya hangus sebagian, tanpa luka bakar dari luar. Seolah api itu telah memakan dirinya dari dalam, sama seperti makhluk yang terikat dengannya. Widya berdiri terpaku. Air matanya jatuh perlahan, bukan karena takut, bukan karena lega, tapi karena beratnya kenyataan yang baru saja ia saksikan. Pesugihan itu nyata, perjanjian itu nyata, dan harga yang harus dibayar juga nyata. Beberapa menit kemudian, orang-orang berdatangan. Tetangga, warga sekitar, kemudian polisi dan ambulans. Toserba ditutup, dipasangi garis pembatas. Semua orang bertanya-tanya, semua orang berbisik. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Laporan resmi menyebut Bos Marni meninggal karena serangan jantung mendadak. Tidak ada penjelasan untuk luka hangus itu. Tidak ada penjelasan untuk kerusakan bangunan yang aneh. Abu hitam di ruang belakang menghilang sebelum sempat diselidiki, seolah tak pernah ada. Widya duduk di luar, memeluk lututnya. Tubuhnya masih gemetar, tapi hatinya perlahan tenang.
Ia tahu, ikatan itu telah putus. Makhluk itu telah musnah. Pesugihan itu berakhir bersama nyawa orang yang memulainya. Namun satu hal masih tersisa. Toko itu terasa kosong. Bukan kosong karena tutup atau rusak, melainkan kosong seperti tempat yang telah kehilangan penunggunya. Seperti kandang yang tak lagi memiliki penghuni. Widya menatap bangunan besar itu untuk terakhir kalinya. Dalam hatinya, ia berdoa, bukan untuk Bos Marni, bukan untuk makhluk itu, melainkan untuk dirinya sendiri. Agar ia tidak pernah lupa bahwa jalan yang tampak mudah dan berkilau seringkali berakhir dengan api dan abu. Dan bahwa iman, meski sunyi dan sederhana, mampu membakar kegelapan paling tua sekalipun. Pagi itu, Toserba yang biasanya ramai seperti tak pernah tidur kini berdiri bisu. Pintu kaca besarnya tertutup rapat, dipasangi garis kuning polisi yang mulai kusam dimakan debu. Spanduk penutupan sementara tergantung miring, bergoyang pelan tertiup angin pagi. Tidak ada suara mesin kasir, tidak ada tawa pelanggan, tidak ada musik promosi yang biasanya diputar terlalu keras. Bangunan besar itu seperti makhluk raksasa yang akhirnya terlelap, atau mati. Widya berdiri di seberang jalan, memandanginya dalam diam. Sudah 3 hari sejak kejadian itu. 3 hari sejak api tanpa api melahap sesuatu yang tak kasat mata, sejak jeritan Bos Marni memecah ruang depan, sejak toko itu kehilangan denyutnya. Namun perasaan di dada Widya masih sama, berat, tapi tenang. Seperti luka yang sudah berhenti berdarah, meski bekasnya masih terasa. Polisi datang dan pergi. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan, laporan demi laporan ditulis. Mereka memeriksa ruang belakang, kantor Bos Marni, gudang, bahkan saluran air di bawah lantai. Tidak ada yang ditemukan. Tidak ada sisa abu, tidak ada bekas kebakaran, tidak ada tanda perkelahian. Semua bersih, terlalu bersih. Seolah kejadian itu hanya ledakan kepanikan kolektif yang berlebihan. Kesimpulan resmi pun keluar. Bos Marni meninggal dunia akibat serangan jantung mendadak. Bangunan Toserba dinyatakan aman, meski ditutup sementara demi kepentingan penyelidikan dan perbaikan ringan. Tidak ada satupun kata tentang hal-hal aneh yang dilaporkan Larasmi dan Jatmiko. Tidak ada ruang bagi cerita tentang doa, tentang makhluk bersisik, tentang perjanjian gelap yang berakhir dengan abu. Widya tidak membantah. Ia tidak menjelaskan. Ia tahu, ada kebenaran yang tidak bisa dibawa ke meja penyelidikan. Ada peristiwa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mengalaminya, dan bahkan bagi mereka, pemahaman itu seringkali datang terlambat. Hari keempat, Widya datang ke Toserba untuk terakhir kalinya. Bukan sebagai pegawai, bukan pula sebagai saksi, melainkan sebagai seseorang yang ingin menutup satu bab hidupnya dengan baik. Ia bertemu Larasmi dan Jatmiko di depan pintu. Wajah mereka tampak lebih tua dari beberapa hari lalu. Mata mereka menyimpan sisa ketakutan yang belum sepenuhnya reda. "Aku mau mengundurkan diri," kata Widya pelan, namun tegas. Tidak ada yang terkejut. Larasmi hanya mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Jatmiko menarik napas panjang, lalu menepuk bahu Widya dengan hati-hati, seolah takut menyentuh sesuatu yang rapuh. "Kamu sudah lebih dari cukup di sini," katanya lirih. "Kalau bukan karena kamu, aku nggak tahu apa yang terjadi sama kita semua." Widya tersenyum tipis. Ia tidak merasa sebagai pahlawan. Ia hanya merasa telah melakukan apa yang harus dilakukan. Ada hal-hal yang memang ditakdirkan untuk ditemui seseorang, bukan untuk dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan. Ia menandatangani surat pengunduran diri sederhana. Tidak ada upacara perpisahan, tidak ada ucapan resmi. Hanya 3 orang yang berdiri di depan toko sunyi, berbagi keheningan yang syarat makna. Saat melangkah pergi, Widya merasakan sesuatu yang membuatnya berhenti. Ia menunduk, menatap kakinya. Luka bekas gigitan ular itu telah hilang. Tidak ada bekas parut, tidak ada warna keunguan. Kulitnya kembali seperti semula. Bersih, seolah tak pernah disentuh racun atau panas yang membakar dari dalam. Widya menghela napas panjang. Ada rasa lega yang dalam di dadanya, disertai kesadaran sunyi bahwa ikatan itu benar-benar telah putus. Apapun yang sempat menempel padanya, baik secara fisik maupun gaib, telah pergi. Malam harinya, Widya duduk di beranda rumah kecilnya bersama Bu Sarmilah. Angin malam berembus lembut,
membawa aroma tanah basah. Ibu dan anak itu tidak banyak bicara. Mereka tidak perlu. Dalam keheningan itu, doa mengalir dengan sendirinya, bukan diucapkan, melainkan dirasakan. Kamu sudah melalui ujianmu, kata Bu Sarmila akhirnya. Suaranya tenang. Ilmu bukan untuk disombongkan, Wid. Bukan juga untuk dicari-cari. Ia datang saat memang dibutuhkan. Widya mengangguk. Ia menatap langit, pada bintang-bintang yang berkelip malu-malu di antara awan. Dalam hatinya, ia berjanji untuk menjalani hidup dengan lebih sederhana, lebih waspada, dan lebih berserah. Ia akan kembali belajar, kembali mengejar mimpi kuliahnya, namun dengan kesadaran baru, bahwa tidak semua pintu harus dibuka, dan tidak semua jalan pintas layak ditempuh. Beberapa minggu kemudian, tos serba itu dibuka kembali dengan nama baru dan manajemen baru. Bangunannya direnovasi, dicat ulang, diterangi lampu-lampu terang. Orang-orang kembali berbelanja, tertawa, berdesakan di lorong-lorongnya. Dari luar, tak ada yang berbeda, bahkan mungkin terlihat lebih hidup dari sebelumnya. Namun suatu malam, seorang petugas kebersihan yang lembur sendirian bersumpah melihat bayangan panjang melintas di lantai ruang belakang. Bayangan itu bergerak tanpa suara, berlekuk seperti tubuh ular. Saat ia menoleh, tidak ada apa-apa, hanya pantulan lampu di lantai yang bersih. Cerita itu cepat tenggelam, dianggap bualan orang lelah. Jauh dari sana, di rumah kecilnya, Widya terbangun dari tidur dengan dada berdebar. Ia merasa seperti baru saja dipandangi dari kejauhan. Ia duduk, meraih tasbihnya, dan berdoa dengan tenang. Tidak ada ketakutan di wajahnya, hanya kewaspadaan yang matang. Di sudut gelap kamar, sesaat sebelum cahaya subuh menyelinap masuk, bayangan samar menyerupai ekor ular tampak melintas di dinding. Tipis, cepat, hampir tak nyata, lalu menghilang. Widya menutup matanya, melanjutkan doanya tanpa tergesa. Ia tahu satu hal dengan pasti, kegelapan mungkin tak pernah benar-benar lenyap, tetapi selama iman dijaga, ia tak akan pernah berkuasa. Dan toko itu, meski kembali ramai, akan selalu menyimpan sunyi yang tak bisa dijual. Sunyi yang mengingatkan bahwa setiap keserakahan selalu meninggalkan jejak, meski dunia memilih untuk tidak melihatnya.